Di antara kalian udah pernah dengar tentang penjelasan ketahanan pangan Indonesia belum? Kalau belum, nah di sini kami akan menjelaskan tentang ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, yaitu suatu kondisi di mana tercukupinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang terlihat dari tersedianya pangan yang cukup baik dari jumlah maupun mutunya, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama atau keyakinan. Dalam masa pemerintahan Joko Widodo yang dikenal dengan kedaulatan pangan di mana program tersebut merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan nasional yang telah tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN periode 2015-2019. Nah, untuk arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN ini yaitu pemantapan ketahanan pangan dengan cara meningkatkan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat, serta meningkatkan kesejahteraan pelaku pangan usaha. Dalam perwujudan ketahanan pangan, maka yang lebih diutamakannya yaitu kedaulatan pangan, karena hal tersebut diharapkan untuk 3 tahun ke depan, Indonesia harus mencapai swasembada atau memiliki suatu ketahanan yang kuat. Upaya pemerintahan untuk mewujudkan pangan adalah agar Indonesia sebagai bangsa yang mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat. Kedaulatan pangan dapat diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal 1. Mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri. Yang kedua, mengatur kebijakan pangan secara mandiri. Serta yang ketiga, melindungi dan mensejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan. Ketahanan pangan saat masa pandemi. Organisasi Pangan Dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO) menyampaikan akan adanya ancaman kelangkaan pangan di masa pandemi COVID-19. Menanggapi peringatan dari FAO, Presiden Jokowi telah memerintahkan jajarannya untuk terus mengontrol ketersediaan bahan pokok hingga ke daerah-daerah pada 13 April 2020, serta memerintahkan jajarannya melalui video konferensi di Jakarta pada Kamis 30 April 2020 dalam musyawarah perencanaan pembangunan nasional agar meninjau kesiapan ketahanan pangan mulai dari produksi hingga tahap distribusi. Masalah ketahanan pangan menjadi sangat penting sekaligus rentan bermasalah pada situasi bencana, termasuk bencana wabah penyakit seperti pandemi COVID-19. Ketahanan pangan mengindikasikan pada ketersediaan akses terhadap sumber makanan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi pandemi COVID-19 ini mengakibatkan ketersediaan akses terhadap makanan akan diperparah dengan semakin memburuknya pandemi itu sendiri serta larangan-larangan perpindahan penduduk yang mengikutinya. Hal ini juga sesuai dengan Burgui pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa wabah suatu penyakit yang terjadi di dunia akan meningkatkan jumlah penduduk yang mengalami kelaparan dan malnutrisi. Menurut Cicer, pada tahun 2020 terdapat 3 kelompok yang paling rentan terdampak dari wabah COVID-19, yaitu orang miskin, petani, dan anak-anak. Keberadaan petani pada golongan rentan merupakan fenomena yang unik, karena mereka merupakan produsen bahan-bahan pangan yang menjadi tumpuan semua orang. Pada masa pandemi ini, petani kecil tidak mampu memiliki akses terhadap pasar yang luas, sehingga hasil produksi pertaniannya hanya dijual seadanya di pasar lokal dengan harga yang murah. Selain itu, harga kebutuhan lain yang semakin meningkat termasuk harga bahan pertanian juga menambah kerentanan pada petani. Kita ketahui sendiri, kebijakan food estate adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan jangka panjang bagi masyarakat Indonesia. Kemudian mengenai alasan dan tujuan food estate. Nah, salah satu alasan dikembangkannya food estate yaitu karena ketahanan pangan suatu negara terancam apabila
terjadi krisis pangan global yang berdampak kepada harga dan suplai pangan di pasar internasional. Dan kemudian negara tersebut memiliki pendapatan per kapita yang rendah, presentasi pemasukan untuk pangan di atas 35%, serta ketidakmampuan pengampu kebijakan ketahanan pangan untuk beradaptasi dengan gejolak global. Sehingga program food estate bisa menjadi salah satu cara guna untuk meningkatkan ketahanan pangan. Karena secara keseluruhan, pengembangan food estate dapat meningkatkan pemasukan per kapita serta menurunkan presentasi pemasukan untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Yang pada dasarnya sangat penting apabila pemerintah ingin memiliki lebih banyak opsi kebijakan apabila terjadi krisis pangan global, tentunya akibat pandemi COVID-19 ini. Indonesia mengembangkan program food estate sebagai salah satu ujung tombak dalam strategi ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19. Kemudian, alasan lainnya yaitu kebijakan food estate dibuat sebagai respon dari krisis pangan dunia dan untuk mengamankan kebutuhan pangan Indonesia, dan jika melebihi kebutuhan akan diekspor ke negara lain. Sebagai cadangan strategi nasional, pengembangan food estate inilah yang merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sebagai langkah antisipasi yang melibatkan timbulnya krisis pangan. Alasan lain juga yaitu karena negara produsen pangan tidak mau menjual persediaan pangan, sehingga negara-negara pengimpor pangan seperti Indonesia mengalami krisis. Oleh sebab itu, diharapkan nanti lahan food estate bisa menaikkan cadangan pangan nasional. Adapun tujuan dibuatnya kebijakan food estate adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjaga ketahanan pangan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, menghemat dan menghasilkan devisa negara. Yang keempat, mempercepat pemerataan pembangunan. Yang kelima, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Dan yang terakhir, meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan perekonomian nasional. Keunggulan dari pengembangan food estate antara lain: 1. Peningkatan hasil produksi. Peningkatan hasil produksi bahan pangan dikarenakan mengadopsi sistem pertanian tanaman terpadu. Sistem ini memanfaatkan teknologi pertanian modern dan teknik budidaya yang tepat, yakni menggunakan pemilihan varietas unggul, rentan waktu penanaman, pengelolaan tanah, komposisi pupuk, dan pengkondisian lahan yang sesuai jenis tanaman yang ditanam, serta didukung dengan sistem irigasi yang baik untuk mencapai tingkat produktivitas yang optimal. Kedua, peningkatan kesempatan kerja. Dengan target lahan yang diperlukan untuk pengembangan food estate seluas 1,4 juta hektar, kesempatan kerja di bidang pertanian akan meningkat. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan untuk mengelola produksi pangan dengan luas lahan dan intensitas tanam yang dilakukan. Ketiga, peningkatan aktivitas usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian atau UJA. Seiring dengan peningkatan aktivitas pertanian, kebutuhan alat dan mesin pertanian juga ikut meningkat. Hal ini dapat memajukan UJA sebagai lembaga ekonomi pedesaan untuk mengoptimalkan penggunaan alat dan mesin pertanian, sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan aktivitas perekonomian pedesaan. Keempat, peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan juga dirasakan oleh penduduk sekitar wilayah proyek pengembangan food estate. Bagi pemilik lahan dan petani, program food estate sebagian besar memanfaatkan lahan tidur yang tidak dimanfaatkan oleh petani. Lahan-lahan tidur tersebut sebelumnya tidak dioptimalkan karena mereka memiliki keterbatasan pada waktu, biaya, dan tenaga, sehingga lahan tidur ini tidak dimanfaatkan secara maksimal dan tidak menjadi sumber pendapatan bagi petani. Dengan adanya food estate, lahan-lahan tidur tersebut tidak menjadi sia-sia dan dapat memperluas lahan garapan yang berdampak pada peningkatan produksi. Selain petani, pendapatan warga lokal juga meningkat, salah satunya dengan melakukan usaha dagang. Karena adanya program food estate pada suatu wilayah dapat membawa peningkatan mobilitas orang keluar masuk,
sehingga meningkatkan kebutuhan jumlah barang yang dibutuhkan di sekitar daerah proyek. Kelima, ketahanan nasional. Dalam masa pandemi saat ini, isu ketahanan pangan menjadi krusial. Hal ini merujuk pada teori neomalthusian terkait kurangnya cadangan makanan pada suatu negara dapat mengakibatkan konflik antar masyarakat yang dapat mengancam kestabilan negara. Indonesia tidak bisa menjaga stabilitas ketahanan pangan apabila terus bergantung pada impor karena pendapatan per kapita Indonesia masih tergolong kecil saat potensi krisis pangan global meningkat yang berdampak pada harga dan suplai pangan di pasar internasional. Ternyata kebijakan food estate bukanlah suatu kebijakan yang baru di Indonesia, di mana sebelumnya pemerintah pernah melakukan kebijakan serupa, yaitu pada masa Orde Baru dan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (PSBY). Pada masa Orde Baru, kebijakan tersebut dikenal dengan nama pengembangan lahan gambut atau PLG, dan pada masa pemerintahan Presiden SBY dikenal dengan nama The Merauke Integrated Food and Energy State atau MEFEE. Pada masa Orde Baru, kebijakan tersebut digunakan untuk mempertahankan swasembada beras yang pernah dicapai Indonesia pada tahun 1984. Akan tetapi, ternyata kebijakan tersebut mengalami kegagalan karena pemerintah tidak memperhatikan keadaan lingkungan sekitarnya, di mana yang seharusnya lahan gambut digunakan untuk mengaliri persawahan ternyata mengalami kekeringan dan sebagian lagi mengalami perubahan menjadi asam sehingga tidak dapat ditumbuhi oleh tanaman karena diakibatkan salah penggalian untuk saluran irigasi tersebut. Kemudian pada program MEFEE, pemerintah ingin menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan baik secara nasional maupun internasional dengan memberikan ruang pada korporasi untuk melakukan pengembangan. Akan tetapi, ternyata kebijakan tersebut malah membuat khawatir masyarakat, di mana ternyata sosialisasi kepada masyarakat tersebut kurang, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi antara pemerintah, korporasi atau investor, dan masyarakat, mengakibatkan kebijakan tersebut kurang optimal. Dampak Merauke Integrated Food and Energy Estate, yaitu eksekusi lahan masyarakat. Jual dari MIFI ini itu adalah isu atau lahan tanahnya. Karena MIFI bergerak dan fokus pada pengembangan pangan, maka tanah menjadi tema sentralnya. Dampaknya pada masyarakat lokal adalah proses penghilangan akses perlahan terhadap tanah dengan eksekusi lahan. Nah, untuk pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah merupakan program pemerintah untuk mempertahankan swasembada beras. Perencanaannya dan pelaksanaannya kurang berhasil karena kurang memperhatikan lingkungan, sehingga mengakibatkan rusaknya ekosistem gambut dan jaringan tata air makro tidak berfungsi dengan baik.